Digilas Atalanta 3-0. Pioli mengaku skuad Rossoneri kalah dalam semua lini. Namun, hal itu dapat dijadikan sebuah pembenahan diri untuk AC Milan. Maka, sebelum ditutupnya bursa transfer Januari 2021, AC Milan akan mendatangkan beberapa pemain lagi untuk memperkuat Rossoneri. Dan jikalau AC Milan belum bisa mendatangkan pemain tersebut, maka Diego Dalot jadi korban. Serta jelang laga AC Milan versus Inter Milan di Coppa Italia. Stefano Pioli mengakui jika AC Milan kalah di semua lini usai digilas Atalanta di San Siro dengan skor telak 3-0. Christian Romero, Josip Ilicic, dan Dufan Zapata menjadi aktor di balik pembantaian yang dilakukan oleh Atalanta atas AC Milan. Ditemui usai laga, Stefano Pioli mengakui bahwa dirinya kecewa atas penampilan AC Milan, terutama saat mereka sedang bertahan. Pertahanan yang menurut Pioli sungguh sangat ceroboh itu harus dibayar tuntas dengan 3 bola yang harus dipungut Gianluigi Donnarumma di jala gawangnya. Kami seharusnya bisa tampil lebih baik lagi. Kami tahu jika kami harus bertahan lebih hati-hati. Penandaan yang dilakukan oleh para pemain juga tidak berjalan sesuai rencana, ujar Stefano Pioli pada Sky Sport Italia. Atalanta tampil jauh lebih baik dari kami di laga kali ini. Kekalahan telak 3-0 yang diterima oleh AC Milan ini mengingatkan publik pecinta sepak bola akan kekalahan 5-0 yang mereka terima kala melawat ke kandang Atalanta pada Desember 2019 lalu. Atas hasil negatif ini, posisi puncak AC Milan di klasemen sementara Serie A Italia 2020-2021 terancam. Raihan 43 poin yang mereka miliki saat ini hanya terpaut 2 poin dari Inter Milan yang menempel ketat di urutan kedua. Sementara bagi Atalanta, kemenangan ini membuat mereka merengsek ke peringkat keempat klasemen sementara Serie A Italia 2020-2021 dengan raihan 36 poin, terpaut 5 poin dari AC Milan di puncak klasemen. Atas kekalahan ini, Rossoneri masih berusaha setidaknya mendatangkan beberapa pemain lagi sebelum jendela transfer ditutup. AC Milan menjadi salah satu tim yang paling aktif di bursa transfer musim dingin Januari 2021. Rossoneri telah mendatangkan 3 pemain. 3 pemain tersebut adalah Suailiho Meite, Mario Mandzukic, dan Fikayo Tomori. Uniknya, 3 pemain yang didatangkan ini berposisi sebagai penyerang, gelandang, dan bek. Namun, datangnya 3 pemain ini nyatanya tak cukup memuaskan hasrat AC Milan untuk menambah kekuatan. Tak ayal, di sisa waktu yang ada, Rossoneri berencana mendatangkan beberapa pemain lagi. AC Milan berencana mendatangkan bek kiri anyar sebagai pelapis Theo Hernandez, yaitu Junior Firpo. Namun, laporan teranyar menyebutkan bahwa bek Barcelona tersebut tak akan bergabung ke AC Milan di Januari 2021 ini. Alhasil, di waktu yang tersisa, Rossoneri harus mencari opsi lain. Jikalau tak mendapat pemain yang diinginkan, hingga ditutupnya bursa transfer musim dingin Januari 2021, AC Milan akan meminta Diego Dalot akan sedikit berkorban. Dalot yang berposisi naturalnya adalah bek kanan, akan diproyeksikan AC Milan menjadi bek kiri jika tak kunjung mendapatkan pelapis Theo Hernandez di Januari 2021. Selain Junior Firpo, AC Milan juga akan mendatangkan mantan bintang dari Arsenal dan Manchester City, yaitu Samir Nasri. Samir Nasri diketahui hingga saat ini belum memiliki klub setelah dilepas tim asal Belgia Anderlecht dengan status bebas transfer sejak Juli lalu. Kabarnya, keinginan AC Milan untuk mendatangkan mantan punggawa timnas Prancis itu untuk memberikan saingan baru bagi Hakan Çalhanoğlu. Sejauh ini, sosok Hakan Çalhanoğlu tak tergantikan perannya di posisi trequartista AC Milan. Kekuasaan mutlak atas posisi penyerang lubang membuat nama Brahim Diaz kesulitan mendapatkan menit bermain. Lantas, yang menjadi pertanyaan, mengapa AC Milan membidik Samir Nasri meskipun telah memiliki Brahim Diaz sebagai deputi Hakan Çalhanoğlu? Jawabannya ialah, Diaz merupakan pemain yang berstatus pinjaman dari Real Madrid. Klub Liga Spanyol itu enggan memberikan kesempatan bagi Rossoneri mempermanenkannya ketika masa peminjaman usai.
Hasilnya, AC Milan mau tak mau mencari alternatif lain untuk dijadikan saingan baru bagi Hakan Çalhanoğlu. Dilansir dari laman Sempre Milan, peluang Rossoneri untuk mengamankan jasa Samir Nasri terbilang besar, mengingat statusnya yang tanpa klub. Sebelumnya, AC Milan juga sukses melakukan operasi yang merupakan untuk memboyong Mario Mandzukic ke pabrik San Siro, di mana sang bomber saat itu berstatus pengangguran. Meskipun Samir Nasri telah berusia 33 tahun, namun magisnya dalam mengkreasikan peluang dan menciptakan variasi serangan diklaim tidak berubah. Ia dinilai cocok dengan skema bermain Stefano Pioli yang mengandalkan sosok trequartista. Tak hanya berperan untuk mengkreasikan serangan, namun pemain yang mengemban tugas tersebut juga diwajibkan memiliki insting gol yang mumpuni. Hal itu diperlukan ketika ujung tombak penyerangan tim mengalami kebuntuan alias deadlock. Puncak karir dimiliki oleh Samir Nasri bisa dikatakan ketika membela panji Arsenal dan Manchester City. Selama berkompetisi di Liga Inggris, gelandang 33 tahun itu mengemas 36 gol dan 44 assist dari 200 penampilan. Tidak hanya Samir Nasri yang jadi incaran, namun juga striker Torino, Andrea Bellotti. Klub elit Liga Italia, AC Milan dikabarkan tengah memantau situasi striker Torino, Andrea Bellotti, yang tengah galau. AC Milan juga sukses mendatangkan Mario Mandzukic, tak menjamin untuk berhenti memboyong striker baru pada bursa transfer musim dingin kali ini. Nama Andrea Bellotti kembali masuk dalam daftar bidik AC Milan, di mana pada pasar transfer musim panas lalu, sang striker pernah coba untuk didatangkan ke San Siro. Usai Zlatan Ibrahimovic yang tak lagi muda menjadi alasan mengapa Rossoneri tak berhenti mencari sosok striker baru. Belum lagi nama Lorenzo Colombo yang merupakan striker belia mereka akan dipinjamkan ke klub lain. Nama Andrea Bellotti dinilai tepat untuk menjadi tandem dari Mario Mandzukic di lini depan AC Milan. Meskipun saat ini sosok Zlatan Ibrahimovic masih menjadi andalan klub, namun dengan usianya yang tahun ini akan 40 tahun, diprediksikan sang bomber tak akan bertahan lama di pabrik San Siro. Satu di antara jalan untuk mengantisipasi kepergian Zlatan Ibrahimovic ialah mencari tandem bagi Mandzukic. Sosok Andrea Bellotti diklaim jadi opsi yang tepat. Terlebih lagi striker asal Italia itu tengah galau bersama Torino. Dilansir dari laman Sempre Milan, Rossoneri tengah memantau perkembangan Bellotti di Torino. Kegalauan bomber yang juga masuk dalam skuad timnas Italia itu tak terlepas dari sepak terjang timnya di Liga Italia. Torino kini menduduki tangga ke-17 klasemen Liga Italia, alias satu strip di atas zona degradasi. Meskipun jalannya kompetisi masih separuh jalan, namun performa klub asal Turin itu mengalami penurunan drastis di musim ini. Menjadi tim dengan rasio kemenangan paling rendah plus lini pertahanan yang buruk membuat Bellotti dikabarkan khawatir timnya akan terdegradasi di musim depan. Terlebih lagi, Torino kini tengah berusaha memperpanjang kontrak Bellotti yang masa baktinya akan usai Juni 2022 nanti. Situasi tersebut kian menambah dilema Andrea Bellotti saat ini. Apakah harus bertahan bersama Torino atau hengkang ke klub lain pada bursa transfer musim panas mendatang? AC Milan saat ini tengah memantau dan melihat peluang mereka untuk bisa meminang Bellotti. Kabarnya, Rossoneri akan bergerak pada jendela transfer musim panas mendatang untuk mengamankan tanda tangannya. Di sisi lain, klub asal Milano itu juga akan menunggu apakah Torino akan terdegradasi ke Serie B musim depan atau tetap bisa menjaga eksistensinya di Serie A. Sementara itu, di laga Coppa Italia 2021 sudah sampai di babak perempat final. Salah satu partainya adalah derby Inter Milan kontra AC Milan yang akan berlangsung pada Rabu 27 Januari 2021. Di babak sebelumnya, Inter mengalahkan Fiorentina 2-1 lewat penalti Arturo Vidal dan gol extra time Romelu Lukaku. Sementara itu, Milan menyingkirkan Torino lewat adu penalti. Inter Milan dan AC Milan pun bertemu di perempat final. Pemenang di derby ini akan berhadapan dengan salah satu dari Juventus atau SPAL di semifinal. Inter dan Milan sudah bertemu sekali di Serie A musim ini, yakni pada pekan keempat dengan Nerazzurri bertindak sebagai tuan rumah. Milan menang 2-1. Rossoneri unggul 2-0 terlebih dahulu melalui dopita Zlatan Ibrahimovic dan pasukan Antonio Conte hanya bisa menipiskan selisih skor lewat gol Romelu Lukaku.
di Serie A akhir pekan kemarin. Inter maupun Milan sama-sama gagal meraih hasil maksimal. Inter hanya bermain imbang 0-0 di kandang Udinese, sedangkan tim besutan Stefano Pioli dihantam sang tamu Atalanta 0-3. Itu adalah kekalahan yang menyesakkan bagi AC Milan. Namun, Ibrahimovic langsung mengajak rekan-rekannya untuk bangkit saat melawan sang rival sekota dalam sebutan satu tiket ke semifinal Coppa Italia. Mampukah Milan melakukannya atau justru Inter yang bakal membuat mereka semakin sengsara? Itulah tadi info seputar Rossoneri. Mampukah AC Milan membenahi diri dan mendatangkan pemain-pemain anyar untuk memperkuat Rossoneri? Serta mampukah AC Milan menundukkan Inter Milan di Coppa Italia kali ini? Salam Milanisti.